Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat berjumpa kembali dalam acara Belajar Belanda yang disiarkan langsung oleh sponsor kami Radio Gebimbinang dan saya berkedudukan di Belanda, juga langsung live. Dames en heren, goedenavond. Welkom in mijn programma Leren Nederlands. Deze programma wordt gegeven door Mandeh Minang Mancanegara en wordt live uitgezonden door onze sponsor Radio Gebimbinang. Hari ini adalah hari Selasa tanggal 7 Juli 2026. Kebetulan hari ini anak saya yang sulung berulang tahun. Dames en heren, vandaag is 7 juli 2026. Is ook toevallig dat mijn zoon is vandaag jarig. Dus ik ga straks na deze programma naar zijn huis toe. Jika selesai acara ini, saya akan langsung menuju ke rumah dia untuk bersyukuran. Oke. Deze les is for the beginners. Les ini pada minggu pertama di setiap bulan diperuntukkan untuk kelas pemula. Mari kita lihat apa-apa saja yang telah kita lihat supaya sedikit mengingatkan. Saya lihat secara cepat saja ini yang telah kita pelajari, ya, tentang stam. Diulang-ulang karena ini tetap akan menjadi perhatian kita. Selain kata kerja yang bisa berdiri sendiri, kita juga sudah mengenal kata kerja bantu zijn, yang atau disebut juga bisa disamakan kata kerja to be dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Bagaimana penggunaannya? Ik ben, jij atau u bent, hij, zij, het is. Yang jamaknya wij zijn, jullie zijn, ze zijn. Oke, kita lihat. Ini sudah belajar ya mencari stam. Nah, ini juga sudah belajar. Nah, saya akan mengulang kembali bagi mereka yang masih belum paham atau masih setengah mengerti atau setengah lupa istilah-istilah yang kita pergunakan. Stam, apa isi stam itu? Ya, stam itu bisa diumpamakan seperti pokok. Di sini digambarkan stam. Begitu pentingnya stam ini di dalam kedudukan bahasa Belanda. Ini kita istilah pakai stam itu. Kalau di bahasa Arab mungkin ini akar kata. Akar kata itu ada sangkut pautnya dengan huruf an atau dengan huruf t. Dan lagi nanti cabang-cabang lain bisa diisi dengan huruf-huruf lain sesuai dengan tingkatan kemampuan berbahasa Belanda Anda. Jadi kita lihat lagi kembali ke sini. Stam, ya. Begitu pentingnya, kita ulang. Kita lihat di sini, entah di sini gambarnya bisa terlihat atau tidak. Saya perbesar dulu. Ya. Boleh kita membaca bareng tapi ditutup mic-nya ya. Nanti kita akan berlatih dengan kalimat-kalimat ini. Bisa oke. Tutup ya mic-nya, akan saya baca dan ibu-ibu, bapak-bapak bisa mengikuti bagaimana cara membacanya. Kita mulai ya. Bismillah. Besturen. Besturen itu artinya mengendarai mobil. Saya akan ke sini ya, ke sebelah kanan. Slaan. Slaan itu memukul atau bisa disebut ya memukul lah ya di sini. Slaan. Slaan, huruf 2 dibaca 2. Di sini besturen, kita lihat be, dia tidak mendapatkan tekanan jadi be.
Sedangkan stu dia tidak ditutup oleh huruf mati, dibacanya U-nya 2. Besturen. Dan ren juga tidak mendapat tekanan, jadi besturen. Di sini kalimat katanya selan, hanya 2, mulutnya dibuka lebar, a, slan. Itu memukul. Optilen bisa juga disebut mengangkat, optilen, optilen. Ke gambar yang nomor 2 sebelah kiri, eten, eten, artinya makan. Hepelen, hepelen. Kita lihat di sini ada 2 huruf P bersebelahan. Ini tidak mengganggu, pembacaannya harus double pendek, huruf U-nya hepelen. Huruf P-nya juga E-nya tidak mendapatkan huruf panjang karena ini tidak mendapat tekanan. Jadi begitu sulitnya untuk dipahami oleh pemula. Kadang-kadang huruf E-nya tidak mendapatkan tekanan, kadang-kadang panjang, kadang-kadang pendek. Jadi begitu sulitnya peraturannya, makanya harus sering diulang-ulang dan dipahami. Kalau tidak paham ditanyakan. Atau zaman sekarang kita bisa menghidupkan semacam apps ya, yang bisa kalau suaranya ditulis dia akan berbunyi. Jadi kita bisa tertolong oleh itu. Kalau tidak ada orang di dekat kita yang bisa menolong atau mengoreksi pengucapan kata, kita bisa download itu programa dan kita bisa dengar. Oke. Afsluiten. Afsluiten itu menutup. Sluiten saja menutup, tapi afsluiten itu juga menutup yang artinya hampir sama. Dia mendapatkan preposition afsluiten, apa istilahnya ya, kata depan ya. Oke. Drijven, drijven, dry, huruf IY dibaca I, drive. Drijven artinya mengambang, dia sedang duduk di semacam apa tuh, kasur karet ya, di drijven. Jangan salah dengan drijven. Drijven itu mengambang, drijven itu anggur-anggur. Jadi salah-salah ngomong, salah arti. Tapi drijven, mulutnya dibuka lebar, drijven. Drijven agak sedikit dimonyongkan. Oke. Jong leren, ini lupakan saja, ini jarang dipakai. Ini artinya jong leren itu apa tuh, kalau 3 bola ditangkap kayak gitu, apa tuh namanya, nggak tahu saya bahasa Indonesianya. Jong leren itu lupakan karena itu tidak sering dipakai dalam percakapan. Oke. Kijken, kijken. IY juga kijken, lang ya, panjang. Kijken sering dikombinasikan dengan kijkenaar, itu ungkapan yang pakem gitu, apa tuh, udah pasangannya seperti itu, seperti houden van, ganar gitu. Jadi ada ungkapan-ungkapan yang sudah baku. Kijkenaar, melihat kepada objek. Ik kijk naar een film gitu ya, bukan ik kijk film, ik kijk naar een film. Oke. Vliegen, vliegen, kita lihat di sini ada kapal terbang. Vliegen. Nah, kata vliegen ini bisa punya beberapa arti. Vliegen yang kata kerjanya terbang. Jadi kalau ik vlieg itu bukan berarti saya yang terbang, saya memakai kapal terbang. Ik vlieg met Garuda, saya terbang dengan Garuda. Tetapi kalau vliegen, wij vliegen, jamak, ya, wij vliegen met Garuda. Tetapi kalau vliegen sebagai kata benda adalah laler, karena laler bisa terbang. Sedangkan dia sebagai kata kerja, vliegen itu memakai pesawat ya. Jadi akan agak sedikit beragu, pusing kadang-kadang. Saya mengerti, tapi apa boleh buat, itu bahasa Belanda. Springen, melompat. Satu lagi, marsieren. Marsieren itu apa ya?
Kalau orang baris berbaris itu marschieren apa tuh namanya di Indonesia. Berbaris lah ya, marschieren. Nah, saya tidak akan bacakan semuanya karena akan menghabiskan waktu. Saya hanya membacakan beberapa saja untuk mencontohkan bagaimana mengulangi cara pengucapan kata-kata yang sedikit aneh di kuping kita seperti I, stu, ya. Jadi itu diingat-ingat. Nah, kita kembalikan lagi ke gambar yang kecil ini ya. Nah, ini semua ini yang di sini ini kita sebut dengan apa namanya? Kata kerja penuh atau infinitif. Kalau ibu-ibu atau bapak-bapak perhatikan, kebanyakan kata-kata ini berakhiran dengan huruf an. Besturen, vliegen, drijven, volgen. Ya, jadi semua itu kebanyakan kata kerja infinitif atau kata kerja lengkap atau kata kerja baku berakhiran dengan huruf an. Untuk siapa kata kerja ini? Yaitu untuk yang jamak. Siapa yang jamak? Wij, kami, jullie, zij atau ze yang jamak. Jadi kalau mereka yang jamak itu kata kerjanya semua komplit dengan ini. Tapi di sini untuk siapa stam? Stam itu adalah untuk saya. Saya, ik stam. Makanya stam disebut juga apa namanya? Ik werkwoord stam karena saya. Jadi bagaimana cara mencari stam itu kita udah tahu nggak? Masih ingat nggak? Gini, bagaimana cari mencari stam? Kita ambil salah satu kata kerja yang tadi kita bahas, dikurangi huruf an. Ya, betul. Maka itu drink, stam. Nah, stam ini yang menjadi rumusnya. Ik stam. Berarti ik. Kalau kata kerja drink kan jadi ik. Ik drink. Drink. Kalau misalnya stam ditambah t jadi drink. Drink itu untuk jij, tunggal. Jij, ik, hij. Yang semua yang tunggal kecuali ik. Gampang saja sebetulnya. Yang tunggal itu ada dua versi. Tadi kita belajar bahasa Arab ya kebanyakan ya ada yang tunggal, ada yang jamak, ada yang apalagi tapi lupa saya. Yang tunggal, yang ganda ya gitu ya. Yang jadi sama istilahnya. Cuman bedanya kita di sini hanya ada tunggal dan jamak, tidak ada yang apa tadi ganda nggak ada. Itu bahasa Arab itu beda lagi ya. Ini kan setiap bahasa mempunyai peraturan sendiri. Yang harus kita ingat di sini sebetulnya sederhana. Stam itu adalah untuk saya saja, sedangkan stam ditambah t untuk selebihnya yang tunggal. Selebihnya yang tunggal. Sedangkan semua yang jamak, stam ditambah huruf an atau kembali ke huruf infinitif. Sampai di sini bisa dipahami atau ada yang mau bertanya silahkan. Paham semua ibu-ibu? Saya lihat dulu siapa yang hadir hari ini. Paham. Ibu Evi juga hadir, Mbak Barti juga hadir, Ibu Jus, Valeria, Cynthia, Andrea itu yang baru ya? Iya, yang baru. Selamat datang Andrea, selamat datang Evi, Mbak Ibu Evi, Radio Gebu Minang, Sahrial Johor, Bapak ya, Mbak Wit ada dua ini suaminya yang ikutan. Mbak Yurna, Manda Yurna. Oke. Ini paham ya? Tetapi silahkan kalau ada yang mau bertanya, saya beri kesempatan. Atau acungkan tangan kalau ada yang mau bertanya nanti ya. Oke, kita lanjutkan. Ini paham ya. Nah, untuk nanti kita latihan membuat kalimat lagi. Sekarang saya akan memperkenalkan nama-nama hari di dalam bahasa Belanda. Juga penyebutan, kalau misalnya kita pernah pertama kali menghitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sekarang yang pertama, yang kedua, yang ketiga, sampai yang ketujuh. Beda ya. Mari kita lihat bareng ya. Ini adalah penyebutan hari-hari.
Wij zijn For Blue, een full-service groothandel in zonnestroomsystemen. Om een klant zo goed De eerste dag van de week is de maandag, is de maandag. De eerste dag van de week is de maandag. De tweede dag van de week is de dinsdag, is de dinsdag. De tweede dag van de week is de dinsdag. De derde dag van de week is de woensdag, is de woensdag. De derde dag van de week is de woensdag. De vierde dag van de week is de donderdag, is de donderdag. De vierde dag van de week is de donderdag. De vijfde dag van de week is de vrijdag, is de vrijdag. De vijfde dag van de week is de vrijdag. De zesde dag van de week is de zaterdag, is de zaterdag. De zesde dag van de week is de zaterdag. De laatste dag van de week is de zondag, is de zondag. De laatste dag van de week is de zondag. Oke, jadi de eerste itu pertama ya, hari pertama, yang kedua itu de tweede, de derde, de vierde, de vijfde, de zesde en de zevende. Berbeda kalau 8 de achtste, bukan de achtde tapi de achtste. Tapi itu kita kesampingkan dulu. Sekarang kita ulang. Kalau masih ingat, siapa yang mau bisa mengulang, kecuali kelas 2 nggak boleh ikutan dulu ya, kelas 1-nya ya ikutan. Siapa yang bisa acungkan tangan menyebutkan nama hari-hari dalam bahasa Belanda, tidak usah disebutkan de eerste, de tweede, pokoknya dari sejak hari pertamanya kita tahu sebutkan. Siapa? Ada yang mau mengacungkan tangan? Raise hand alsjeblieft. Cynthia. Cynthia silahkan, Ibu Cynthia. Oke. Mandag, Maandag, 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 ya, dinsdag, ya, woensdag, bagus. dondersdag, Donder, dondersdag, donderdag bukan donders, donderdag, donderdag, ya, vrijdag, ya, zaterdag, ya, zondag. bagus. Jadi begitu, Ibu udah fasih itu ya, jadi udah. Siapa lagi ada yang mau mencoba? Silakan. Saya nggak bisa lihat, ada yang resen nggak? Malu-malu? Malu-malu atau gimana? Nggak berani? Atau udah tahu? Bagaimana kalau saya tunjuk? Coba lihat saya tunjuk siapa nih yang saya akan tunjuk ya. Ibu Ria mau coba? Ibu Rina? Coba pertama apa ya? Ya.
mulai dari mondag, Ya, mandag ya. mandag, Mm-mm. zondag, Itu mundur. oh mundur. Mandag, sondah boleh, mundur boleh. Dari sondah dulu boleh. Pokoknya mandag kalau ke sondah berarti mundur ya. Kalau maju mandag Nggak ingat urutannya, mandag, ya, eh, dinsdag dinsdag, ya, Vri- woensdag, woensdag, donderdag, donderdag, vrijdag, zondag. vrijdag, Ya, zaterdag. Ibu Oh, ya, Rina ini Zaterdag. kepengen sondah-sondah aja soalnya sondah itu kan libur ya, jadi enak ya. Jadi kepengen cepetan dari tadi sondah melulu kepengen kenapa weekend cepet. Weekend itu Saterdag and so. Tapi di sini weekend mulainya hari Fredag sore ya. Jam mereka jam Fredag. Oke. Bagus ya, coba kan nggak apa-apa namanya mau belajar. Satu Iya. orang lagi boleh. Sekarang Bapak lah. Bapak Sahrial mau coba menyebutkan hari-hari, nama-nama hari. Boleh. Silakan Pak. Mandag, Dinsdag, Ya, Woensdag, bagus. Donderdag, Bagus. Vrijdag, Vrijdag panjangnya Vrijdag. Vrijdag, Ya, Zaterdag, bagus. Zondag. Sondah, bagus ya. Jadi kita latihan seperti itu. Jadi nggak usah malu-malu ya. Namanya juga latihan. Tunggu. Now, tadi kita udah saya nggak akan ulangin lagi. Sekarang saya mau coba bagaimana kalau kita mempraktekkan kalimat. Tunggu ya, misalnya kita coba di sini misalnya dengan 10 aja dulu. Salah, ini belum. Saya kasih baru dulu. Kita teorinya udah bisa kan, udah saya ulang-ulang. Sekarang saya ingin mencoba siapa saja yang bisa membuat kalimat kelas 1 dengan kalimat yang sederhana. Kalimat yang sederhana di dalam bahasa Belanda cukup mempunyai 2 komponen. Tunggunya ini subjek ya. Subjek, predikat, asalkan predikatnya itu bisa berdiri sendiri. Predikat. Di sini bisa disebut ekstra saja, karena ekstra itu tergantung apa. Di sini juga boleh ekstra. Di sini juga boleh ekstra. Oke. Nah, yang perlu diingat untuk membuat kalimat dalam bahasa Belanda, kolom ke-1, kolom kedua itu wajib. Kalau kalimat biasa, maksud kalimat biasa itu kalimat yang sederhana. Tempat pertama itu harus subjek. Tempat kedua adalah predikat. Apa itu predikat? Kata kerja. Subjek itu pelaku. Predikat itu yang dilakukan. Ekstranya itu keterangan. Jika ada keterangan waktu, dia wajib nomor 3. Selebihnya bebas ya. Kalau kalimat biasa. Oke. Siapa yang ingin membuat kalimat misalnya dengan kata-kata yang mana ya, yang saya misalnya kita di sini tadi ini apa nih? Kita tarik aja ini ke sini. Copy. Saya buat aja di sini nih. Tempelin sini bisa enggak ya? Supaya ingat. Nah, ini aja saya buang ininya. Oh, nggak bisa. Kelihatan nggak itu? Nggak ya? Ketutup ya. Udah aja lah. Yang ingat aja. Siapa yang mau mencoba membuat kalimat? Ibu Evi mau membuat kalimat? Mencoba? Ich Hah? bin. Ich give a book itu apa ya, buku ya? Buku. Ik Ich ya. give Geef. Tulisannya geef. V apa F ya itu ya? F. Oh, Ik F. geef. Kalau nggak, tunggu ya. Ini geven itu adalah infinitifnya. Ini bagus contohnya. Kita Oh, ya. tahu mencari infinitif. Bagaimana cara mencari
stam itu ada, kita coba bagi dua dulu suku katanya. He, di sini vein. Itu adalah suku katanya yang sudah jadi heaven. He itu adalah bunyinya dua. Jadi berarti begini, he. Nah, kita tahu kan kalau mencari itu kan harus dibuang huruf an. Begitu kan? Ya. Harusnya di sini have, tidak boleh. Di dalam Boleh, bahasa Belanda tidak ada akhiran stam yang berakhiran dengan huruf V atau dengan huruf Z. Jika ada, kita harus pinjam bunyi yang sama, yaitu have. Maka ik geef. Ik geef. Ik Paham? geef Ik geef. Ik geef a book. een boek. Ik heb een Een boek. boek. Ik geef een boek. Tanya dulu nggak Bu? Boleh. Kalau itu ik kan saya ya. Mhm. Kenapa nggak pakai et belakangnya Bu? Ik heb gitu. Kan kata dasar Ya, itu kan pakai et kalau ik. tidak Bu. Kita lihat di sini. Kita lihat di sini. Ik werk tidak ada T. Ik itu stam. Yang pakai T itu adalah jij, u, hij, zij atau het. Kalau Selain ik, it justru kalau ya. kalau ik dia cuman werk aja tanpa huruf an. Jadi ya, paham Bu? Ya, Jadi jadi di sini tadi mana nih? Ini ya. Bukan. Ini. Ya. Jadi setelah ini kita tadi lihat geven itu apa namanya? Infinitifnya kita buang, kita nggak perlu lagi. Jadi ik geef, saya tadi hanya untuk menerangkan. Ik geef een boek. Iya. Ik geef een boek biasanya aan jou. Saya memberikan kepada Anje of Anjau. Ya, ik geef een boek aan je. Jadi ini ik geef aja kurang lengkap. Ik geef een boek udah apa namanya? Saya memberikan ik geef een boek. Harus ada objeknya karena geef itu apa namanya? Harus ada objeknya. Ik geef een boek aan jou of aan jou, Anje. Ya, gitu aja. Oke. Ada lagi? Itu Bu, maaf Bu, nanya. Kalau perubahan tunggalnya juga F juga FT atau VT? Gini, kalau misal ik di sini, kalau di sini jij, Ya, kalau tunggal maksud saya. ya itu juga tunggal. Jij itu kan kamu, orang kedua tunggal. Jij Iya. geeft. Sama. Ini Sama. pakai C. Karena kita lihat tuh di sini, di tadi mana nih kita lihat nih. F-nya ya. Nah, Ini tunggal berikan itu, kunci. makanya ini rumus itu harus kita kuasai. Mhm. Kita lihat ya, ik, stam, ik werk. Kalau kata kerjanya werken, yang infinitifnya werken ya, nih, dikurangi huruf an, maka tinggal werk. Itu untuk ik saja, hanya ik yang kosong melompong, tidak ada tambahan. Hmm. Apabila orang kedua tunggal, dia juga tunggal, tapi dia kamu mendapat T. Dan kalau dia laki-laki tunggal satu juga mendapat T. Dia perempuan tunggal juga mendapat T. Het itu benda itu juga mendapat T. Jadi kalau ik kosong melompong hanya stam aja, ik werk. Yang tunggal itu orang kedua tunggal, orang ketiga tunggal, perempuan atau laki, atau itu semuanya memakai T. Jadi hij werkt. Zij werkt. Kita lihat lagi di sini. Jangan sampai ragu ya. Mana ya? Maksud saya tadi kan perubahannya jadi F tadi kan. Jadi saya tulis yang saya punya catatan gitu. Tapi karena mungkin saya salah V, jadi kalau yang kedua tunggal juga jadi FT gitu juga ya. Orang kedua tunggal juga di FT ya, sama. Iya enggak? Oh, ya.
Karena kalau ini kan ini kan kedua tunggal nih, yaitu kedua tunggal, Ya. orang kedua tunggal. Kalau orang ketiga tunggal laki-lakinya hey. Hey, orang ketiga juga heeft. Ini perempuan yang ketiga tunggal zij juga heeft. Ini juga het itu het heeft. Juga begitu. Rumusnya begitu. Hanya ini saja yang tunggal yang saya, orang pertama tunggal, dia saja yang mendapat tanpa apa-apa. Sedangkan yang lainnya dia juga tunggal. Yai itu kamu, orang kedua tunggal. Hai itu kamu, dia laki-laki, orang ketiga Zai. tunggal. Zai itu Zai. orang ketiga perempuan tunggal. Het itu dia tidak berjenis, satu het kind misalnya gitu, anak-anak ya. Jadi juga Dia. itu orang dia. Jadi yang tunggal itu hanya satu saja yang tidak mendapatkan apa-apa, yaitu stam Tambahan. ik, tidak mendapat tambahan, ya. Nah, kalau misalnya kita di sini Yuli misalnya gitu ya. Oh sorry, Yuli, kok Yukil? Yuli, astagfirullah. Yuli, kembali lagi. Siapa lagi Yuli? Ya, Yuli. Siapa lagi? Wij. Zij. Kembali lagi karena rumusnya apa? Geven, karena infinitifnya geven. Ya, gitu. Oke, itu. Kita buat lagi satu lagi misalnya supaya paham dulu ya, nanti gampang menambah-nambahnya sih. Coba kita lihat tambah ini lagi. Kalau driven itu V-nya jadi F atau enggak, Bu? Iya dong. Iya Oh, dong. Kan kita lihat di sini nih ya, tadi dia driven ya. Mana dia ini driven? Mana dia nih? Driven ini toh, yang ini. Dia kan, ya kan dia mengapung. Kalau dia mengapung seperti gini ya, kita ambil dulu, kita kasih isi ini dulu, kasih table dulu, seperti tadi, insert, tablenya di sini misalnya 10 lagi. Nah, kita ambil kata kerjanya tadi driven ya. Driven. Oh, driven. Ini untuk siapa? Untuk jamak ya. Betul. Jadi siapa tuh yang jamak? Wij, Wij. Jullie, Jullie. en dan ze. Ze ya. Wij driven. Mengambang. Wij driven. Ya. Kalau ik gimana? Gimana tulisannya? Drive. F. Bagaimana kalau hai? Hai. Drive. T belakangnya. Ya, pakai T. Bagus ya. Bagaimana kalau di sini misalnya driven? Siapa di sini? Wij. Wij atau we, Yuli. Atau You. saya atau ze. Yuli. Driven. Ya. Oke. Bagus. Kita lihat lagi misalnya di sini kata kerjanya apa? Pilih di sini kata kerjanya. Siapa yang mau? Lihat aja kata kerjanya di sini. Leren. Siapa Bapak dulu? Tadi Bapak siapa? Leren. Leren. Oke. Leren. Oke. Untuk siapa? Untuk Yuli. Yuli. Oke. Bagus. Leren. Yuli atau yang jamak-jamaknya yang ini. Ya. Yang ini bisa kita tempelkan di sini karena mereka semua sama. Leren. Leren. Yuli. Leren. Nu sekarang apa kira-kira di sini? Nederlands. Nederlands. Ya. Jullie leren nu Nederlands. Apa artinya? Belajar. Belajar bahasa Belanda. Apa? Siapa yang belajar bahasa Belanda? Yuli. Kami, Jamak. kalian, mereka. Yang jamak aja. Ya. Jamak. Jadi kalau misalnya dia laki-laki bagaimana? Ler. Gimana tulisannya?
Gimana tulisannya? Ini harus di bawah ini. Ini harus di bawah. L-E-E-R-T. Ya. Hey, Hey. bukan lert, lirt. Ler, Netherlands. Netherlands itu pakai TS ya karena bahasanya. Kalau negerinya Nederland. Nederlands. Nah, gitu ya. Jadi yang tunggal itu kalau misalnya di sini lir siapa di sini? Ik. Ik leer nu Nederlands. Yang lainnya nggak berubah. Ik leer nu Nederlands. Oke. Paham itu? Nederlands. Ini basis pertama-tama. Oke, kita lihat lagi kata kerjanya apa di sini. Siapa misalnya yang mau silahkan ambil kata kerjanya di sini. Nggak usah mikir-mikir. Udah ada. Lachen. Oke. Silakan Bu. Ikhlas. Oke, tunggu saya. Ik. Lah. Gimana tulisannya Bu? L-A-C-H. Iklacht. Ikhlas. Betul. Ikhlas. Ya. Saya tertawa karena ya. Oke. Saya tertawa. Ikhlas. Cukup. Udah ada artinya. Saya tertawa. Ini udah cukup. Jadi yang penting diketahui untuk membuat kalimat sederhana dua komponen. Pelaku dan yang dilakukan. Apabila kata kerjanya sudah sempurna, maksudnya bisa berdiri sendiri, tidak usah ditambahkan lagi. Kalau misalnya kata kerjanya seperti ini, apa ya? Kalau belum kalian belum dapatin will, apa artinya? Saya ajarin sekarang. Ik will. Will itu mau. Saya akan Will, mau. Will. Mau apa? Belum ada. drink. Gak bisa. Minum. Ik wil di sini drinken. Di sini. Ik wil nu, misalnya ik wil nu Drinken koffie. Ik wil nu Coca-Cola. Nggak boleh reklame, nggak boleh reklame. Ik wil nu cendol, makanan. Ik wil nu cendol drinken. Nah, ingat pokok kalimat nomor 1, kata kerja bantu di sini, ya. Ini adalah kata kerja bantu. Kenapa kata kerja bantu? Dia tidak bisa berdiri sendiri. Ik wil nu apa? Belum ada. Ik wil nu cendol drinken. Ik wil nu slapen. Baru berarti dibantu oleh kata kerja yang infinitif ini sehingga dia mendapatkan arti keseluruhan. Ini sendiri tidak bisa berdiri sendiri yang ini. Sedangkan yang di atas ini bisa. Ini sudah bisa berdiri sendiri. Sudah bisa ada artinya. Ikhlas. Saya tertawa, sudah komplit. Ya? Bu Tati mau nanya, itu no itu artinya apa Bu Tati? Sekarang. Oh, sekarang. Ya. Ik wil nu. Ya. Nah, Bu Tati satu lagi saya mau tanya. Ada tuh wi itu kok tulisannya ada pernah saya lihat di itu kok WE. Ya. Wi itu kan kami artinya. Sama. Penulisannya sama. Bukan WE tulisannya, WE aja gitu. Boleh, Enggak, boleh, atau boleh dua-duanya. Tetapi kalau yang resmi ditulisannya adalah wij. Itu kalau misalnya di surat menyurat resmi itu wij bukan we. Tapi kalau we itu bercampur dengan we gaan nu naar huis atau itu dipahami dua-duanya. Tapi kalau kita menulis untuk penulisan harus itu yang kata bahasa sebaiknya wij. Kalau yang nulisnya juga ke teman-teman juga boleh. We kan nu weg, nggak apa-apa itu kalau wij itu resminya ya. Bagus Bu, Ibu Tuli. Oke. Ada lagi yang bertanyakan? Itu Bu, selain will apalagi sih Bu yang tidak bisa berdiri sendiri? Oke, saya akan kasih clue lagi ya. Ini bagus nih karena saya memang hari ini rencana niatnya mau belajar memberikan kata kerja bantu. Kata kerja bantu itu saya tuliskan pakai inilah. Ada kata kerja bantu yang seperti tadi willen, kunnen, di bawah. Willen. Ibu yang nama kelas 2 nggak boleh ngomong dulu. Kunnen, willen, mucek, apal suaranya kok. Moeten, mogen, zullen,
Khan juga kadang-kadang bisa dipakai ya. Saya tulis di sini Khan. Ya. Bisa dia berfungsi sebagai kata kerja yang bisa berdiri sendiri dan kata kerja bantu. Nah, yang ini namanya adalah modal werk worden, artinya kata kerja bantu. Yang ini bagaimana pemakaiannya? Nah, akan saya berikan sekarang. Terala. Saya insert lagi di sini. Kita santai aja belajar. Saya senang kalau seperti ini ya, orang-orangnya aktif berpikir ya. Jadi enak gitu ya. Karena saya kalau ngajar misalnya kecepatan saya takut, kalau ngajar kelambatan nanti orang bosen. Jadi saya senang kalau ada aktif ya. Kenapa gitu? Jadi bisa ini. Nah, kata kerja bantu yang ini kita lihat di sini, willen. Artinya Bu Tati. Ya, tunggu dulu Bu, sabar Bu. Willen, können, nanti saya berikan artinya ya, tenang ya. Mogen. Muten dulu Bu. Muten, boleh nggak apa-apa lah. Sama aja urutannya nggak begitu. Zullen sama Khan ya. Oh, nah. Kita artinya di sini apa? Willen itu artinya ingin. Können itu apa? Bisa. Mogen itu apa? Boleh. Muten itu apa? Harus. Zullen itu apa? Akan. Khan itu juga. Khan itu bisa Akan juga. Saya akan juga ya, akan. Ya. Oke. Apa muten? Muten kan udah ada. Oke. Nah, ini semua yang untuk yang jamak ya. Jadi semuanya di sini yang jamak. Tetapi kalau dia itu tunggal, makanya dia harus dibuangi seperti tadi. Ik wil. L-nya tidak boleh 2, dibuang. Kunnen, N-nya 2, dibuang 1. Jadi kun. Karena di dalam bahasa Belanda tidak ada stam yang berakhiran dengan 2 huruf yang sama ya, 2 huruf yang kembar. Mogen dia berbeda di sini. Mag. Kan moch is mag. Muten jadi mut. Zullen kan. Jika ada kata kerja yang seperti ini, pemakaiannya adalah selalu ditutup di sini dengan infinitif. Infinitif. Sebenarnya misalnya apa infinitif itu apa misalnya? Yang kita tahu. Drinken, slapen. Ya, persis. Itu drinken, slapen, lopen, werken, koken, dromen, bukan leren Pak, leren. Jadi semua di sini. Semua di sini infinitif. Kita tulis aja leren. Apalagi drinken. Eten. Makan. Ya. Oke. Oke. Makan dulu satu-satu ya. Apalagi di sini misalnya Drinken. Oke. Lagi apa yang kita buat? Lopen. Koken. Eten ya, bagus. Koken. Eten, apa tadi lopennya terakhir ya? Oke, gitu aja. Nah, ini ada ininya, ada rumusnya. Willen itu keinginan. Jadi ingin, cita-cita. Ik wil Nederlands leren, tapi belum nih. Misalnya wij willen, kalau isinya di sini ik wil Nederlands leren. Ya, ik wil. Kalian buang ik wil Nederlands leren ya. Nederlands leren. Oke. Nah, kalau will itu adalah intensi, keinginan, cita-cita. Bagaimana dengan kunnen? Kunnen itu kalau ada kemampuan. Saya misalnya wij kunnen rendang maken.
Karena apa? Ada kemampuan. Saya tahu harus pakai cabai, harus pakai ini. Karena orang Belanda belum tentu dia bisa. Karena dia tidak punya kemampuan untuk, dia tidak tahu, tidak ada ability to do that. Kunnen dia to be able to, bahasa Inggrisnya. Jadi kunnen itu bisa. Bisa itu apa? Karena ada ilmunya, dia tahu. Misalnya gini, saya bisa berenang, ikan, zwemmen. Tapi kalau orang yang nggak bisa zwemmen, kelelaplah dia. Paham nggak? Jadi kunnen itu harus ada punya kemampuan, keahlian. Ya, misalnya, wij kunnen, wij itu bisa orang Padang, kunnen nasi goreng rendang makan. Karena apa? Kita dari kecil dibelajarin gitu ya. Jadi kita bisa. Kebanyakannya ya, saya nggak tahu zaman sekarang. Ada Bisa bumbu untuk jadi, sesuatu yang pasti ya, Bu. bukan pasti, sesuatu yang bisa, ada kemampuan, Mampu ya Bu ya, mampu. mampu. Orang sekarang mungkin nggak mampu bikin rendang yang kayak kita dulu, cabainya digiling. Sekarang ada bumbu jadi, bisa juga, tapi dia pakai apa namanya, bumbu jadi, Bumbu instan. ya, bumbu instan, tapi bisa. Tapi kalau kunnen itu contohnya yang paling baik ya, saya berenang, saya harus bisa ngapung, harus bisa ngapung. Ngapung itu ada ilmunya, ada tekniknya. Kalau orang yang nggak tahu ilmunya, apa namanya, dia berenang ya kelelep lah, ya nggak? Paham Iya. sampai di situ? Jadi kalau kunnen itu harus ada ilmunya, harus ada kemampuannya. Dia nggak bisa aja dia berenang tapi dia nggak punya ilmunya, ya kelelep dia. Ya, jadi ada ability, ada kemampuan. Berbeda dengan mogen. Mogen itu harus ada yang mengizinkan. Saya boleh merokok di sini. Ik mag hier roken. Seperti kayak may I Ya, gitu may. ya, Bu? Oh. Ya, may. Ya, may bahasanya. Hmm. You may hear apa ya? You might hear smoking. May I. Smoking ya. Di sini bilang mogen misalnya apa? Wij Wij mogen. mogen. Wij mogen hier drinken misalnya, wij mogen jangan drinken misalnya di sini roken. Kan Bisa juga didrinken teh, Bu. Teh drinken. boleh itu, tapi kan di sini saya mau ambil wij mogen hier roken. Boleh, diizinkan, tidak akan mendapatkan denda karena diperbolehkan. Di mana di sini di Belanda hanya di tempat di luar, misalnya di tempat yang terbuka, di tempat tertutup nggak boleh, dilarang. Jadi hati-hati kalau datang ke sini di airport ngerokok gitu, nggak boleh di sini, apa namanya, kena denda. Jadi kalau misalnya ada tempat-tempat tertentu, misalnya di kafe yang ada merokok, jullie mogen hier roken, kalian boleh merokok di sini. Ada yang bisa merokok, tapi di tempat yang lain. Jadi ada yang mengizinkan. Jadi kalau misalnya tidak ada yang mengizinkan, merokok kena denda. Jadi kalau wij mogen, boleh, diizinkan, ada yang mengizinkan, ya. Nah, kalau harus Bu, itu, kalau tanya Bu, kalau boleh. misalnya ditambah dengan tidak boleh gimana Bu di sini? Jullie mogen hier niet roken. Niet roken. Harus tempat dulu, harus misalnya keterangan tempat keterangan waktu atau tempat. Jullie mogen hier niet roken, Niet nggak boleh. roken. Jullie mogen niet roken hier, nggak bisa. Kalau Indonesia kan suka gitu, nggak bisa. Jullie mogen hier niet Niet roken. roken. Ya, oke, Oke. bagus Pak. Oke, moeten itu harus. Apa harus? Wij moeten apa? Wij moeten lopen supaya sehat. Karena kalau duduk aja, misalnya main komputer aja kakinya lemes. Wij moeten lopen atau wij moeten werken. Tidak ada, kita punya moeten itu apa? Keharusan untuk bekerja. Kalau nggak punya duit. Wij moeten. Wajib, gak ada pilihan. Ya, wij moeten lopen karena kakinya harus bergerak, atau wij moeten werken. Werken adalah biar ini ya, werken. Wij moeten werken. Kalau enggak, itu nggak punya duit dong. Oke. Di sini saya ganti misalnya apa ya, misalnya wij zullen een huis kopen. Naar huis. Ini aja. Een huis Ini aja. kopen. Ini aja. Kopen. Kopen. Beli. Wij zullen een huis kopen. Kalau ini kebetulan di sini zullen itu juga akan, tapi saya kasih tahu yang ini dong. Ada kondisinya.
Saya akan membeli rumah. Iya, kapan? Kalau saya punya duit. Mau beli rumah tapi nggak punya itu gimana sih? Jadi wij zullen een huis kopen. Dia itu sudah berniat tetapi mungkin belum cukup. Dia udah lihat. Wij zullen een huis kopen. Atau ik ga een huis kopen. Akan. Tapi ada apa ya? Ada maksudnya apa ya? Ada syarat ya kan untuk punya uang. Jadi zullen bisa juga berangan-angan juga ik zal graag naar Amerika gaan. Tapi sekarang enggak karena lagi ribet di sana gitu. Saya ingin ke sana ya tapi enggak. Kalau udah cuacanya udah oke, saya mau ke sana. Jadi ada kondisinya. Tapi akan. Gaan dia bisa dua. Wij gaan eten. Artinya saya akan. Wij gaan eten. Gaan-nya di sini artinya kalau di Indonesia pergi. Tapi wij gaan eten akan. Beda dengan di sini wij eten. Apa bedanya? Langsung makan ini mah. Iya, ini aktif. Langsung makan, langsung hantam, langsung hajar. Udah lapar, wij eten. Ya, beda ya karena ini dia kata kerja yang bisa berdiri sendiri. Sedangkan ini di sini kata kerja bantu dibantu oleh gaan ditutupi dengan kata yang dimaksud yang tersirat yang kata sebetulnya yang ini yang aktifnya yang ini di sini hanya boleh tapi yang infinitif itu yang menegaskan apa yang dikerjakan. Paham? Jadi kata kerja ini adalah kata kerja modale werkwoord. Modal apa ya? Modale werkwoord sebutnya di sini begitu sih. Kalau saya dulu belajarnya kata kerja bantu karena dia harus dibantu. Terserah ibu atau bapak memakai istilah modale werkwoorden atau kata kerja bantu. Saya lebih suka memakai istilah kata kerja bantu supaya kita ingat harus dibantu. Dibantu oleh apa? Dibantu oleh infinitif. Itu saya ya. Terserah kalau di Belanda disebutkannya sekarang istilah modernnya modale werkwoorden. Jadi modal itu harus ada embel-embelnya. Kalau saya untuk mengingatkan bahwa ini kata kerja bantu harus dibantu, jadi mudah mengingatkannya. Nah, itu adalah kata kerja bantu yang sering kita ini. Ada juga kata kerja bantu lain, misalnya tadi yang saya bilang zijn. Siapa tadi ibu bilang tadi Ben? Siapa tuh yang bilang itu? Nah, yang ini adalah kata kerja bantu. Kita udah paham ini, udah bahas. Kata kerja bantu zijn atau to be. Ik ben. Nah, ini kata kerja bantu yang tidak beraturan, kata kerja yang tidak beraturan karena dia tidak menurut semuanya istilah stam tambah n. Bismillah. Karena kata kerja zijn ini adalah menerangkan ik ben tati atau profesi, hij is een dokter. Kata sifat, father is boos, mother is lief, keadaan. Tapi nanti akan Anton, is bij iets op de vuur? Heb ik uitgezet? Vergeten kijken? Saya mungkin lupa mematikan kompor. Oke. Ini adalah ada yang mau ditanyakan tentang kata kerja bantu ini atau cukup paham? Saya cuma mau nambahkan Bu, Ibu, apa? tulisan wardennya O-nya 1 harusnya 2 kalau nggak salah Bu. Mana di mana? Ya saya yang mana itu? Werkwoorden. Oh, tunggu ya, yang mana tadi? Di mana Yang tulis? kita bawahnya lagi Bu, bawah lagi 14, sheet 14 ya. Ini berapa nih? Ya maaf ya. Werkwoorden. O-nya 1. Oh ya, werkwoorden. Oke, terima kasih ya. Kadang-kadang kalau lagi live kayak gini kan nggak terkontrol. Terima kasih sudah diingatkan. Karena kadang-kadang kita fokus ke yang lainnya keting. Terima kasih sudah diingatkan Mbak Wiwit. Thank you. Modale werkwoorden betul ya. Oke. Nah, selain ini nanti ada juga kata kerja bantu yang lain. Saya akan perkenalkan dulu aja secara singkat saja. Misalnya apa? Kata kerja bantu haben itu juga ada 2. Haben 1 fungsinya ada 2. Haben dia bisa mempunyai kata satunya dia sebagai
kepemilikan, kedua sebagai kata kerja bantu. Ini saya jalan ke depan dulu, akan melangkah dulu ya, sekalian membahas kata kerja bantu. Kata kerja bantu yang menggambar apa ya, mengatakan pekerjaan tersebut sudah selesai. Nah, kita lihat tuh ya, kepemilikan misalnya apa yang satu? Ik heb een auto. Artinya apa? Saya punya mobil. Saya punya Saya mobil. punya. Ya. Nah, kalau yang di nomor 2 ini dia seperti ini. Ik heb een auto gekocht. Nah, kita lihat di sini. Kata kerja di sini adalah have. Tapi ini agak jauh ya, ini belum ya. Tapi saya karena kebetulan lagi sedang apa nih? Sedang membahas. Saya ambil aja sekalian kesempatan ini. Bedanya apa? Yang pertama, saya mempunyai entah diberi, entah dapat lotre atau pokoknya ada aja, atau warisan, nggak tahu, pokoknya saya punya. Tapi ik heb een auto gekocht, artinya apa? Saya beli. Sudah membeli. Mobil. Jadi have dengan dengan apa namanya stempel T atau D itu artinya sudah membeli. Tapi jangan dulu sejauh ini ya, nanti pusing ya, karena hari ini terlalu banyak ya. Tapi saya akan ingatkan bahwa di dalam bahasa Belanda itu banyak yang harus diingatkan. Selain juga penulisan seperti tadi ya, kalau saya lagi konsentrasi nggak lihat juga apa itu 1O 2O gitu ya. Tapi alhamdulillah ada yang mengingatkan, karena kalau kita konsentrasi itu kadang-kadang terlupa ya. Oke. Nah, ini sudah banyak yang kita bahas hari ini. Mungkin nggak semuanya bisa dicamkan, diingat. Setidaknya kita ulang-ulang setiap saat. Apakah sejauh ini ada yang mau ditanyakan? Apakah terlalu cepat? Bagi sebagian mereka yang masih merasa masih terlalu cepat, bagaimana ya? Jangan khawatir, nanti kita ulang-ulang, atau silakan lihat video-video yang sudah ditayangkan oleh Radio Gebuminang sebelumnya. Karena sejauh ini sudah hampir 3 tahun, 1 tahun ini kurang lebih ada berapa puluh jadi sudah lebih dari 75 siaran yang direkam. Bisa lihat dengan mengetik Radio Gebuminang dan akan keluar ya, mana-mana yang belum dipahami bisa dilihat gitu ya. Tapi juga bagi mereka yang sudah ikut grup chat, saya juga sering memberikan bahan-bahan atau latihan-latihan yang bisa dilihat ya. Jadi jangan kecil hati, bagi mereka yang baru datang saya ucapkan selamat datang, selamat bergabung dengan kelas belajar bahasa Belanda yang diberikan oleh Mandeh Minang Mancanegara. Saya sebagai pembimbingnya. Les ini diadakan juga untuk kelas 2 atau kelas yang sudah tinggi. Ini adalah kelas 1 yang diberikan pada setiap hari Selasa di Selasa pertama dan ketiga. Dan Selasa kedua dan keempat itu diperuntukkan oleh kelas 2. Tetapi kelas 2 boleh mengikuti kelas 1. Kelas 1 boleh mengikuti kelas 2 dengan syarat bahwa kelas 2 di dalam kelas 1 tidak boleh interaksi. Kalau ditanya boleh menjawab ya, tapi kalau tidak disimak saja. Begitupun sebaliknya ya, sehingga tidak nanti mengganggu konsentrasi yang lain. Oke, sejauh itu ada yang mau ditanyakan atau ada yang kurang jelas? Kita lihat ini dulu, apakah ini hal-hal yang harus diingat ya, ini nggak boleh lupa ya. Ini
wajib sekali. Ya, stam. Ini juga ada kata tanyanya, nanti kita, oh ya ini ada ik tunggal, ya kamu jadi di semua pelajaran saya ulang-ulang itu lagi ya. Lihat dulu. Nah, kita sudah belajar mencari stam, mengetahui kata kerja yang bisa berdiri sendiri, sudah tahu. Dan tambah hari ini kita sedikit membahas tentang apa tadi? Apa ya tadi? Tunggu. Kata kerja Kata kerja bantu ya. Kerja bantu. Kata kerja bantu. Yang mana? Nah, kita tadi tulis aja selipin aja di sini ya. Gak apa-apa kalau saya bilang kata kerja bantu supaya ini ya, supaya apa? Kita lebih ini. Udah diingat. Udah ingetnya mudah diingat. Willen, uratannya nggak mesti muten, können, mogen, zullen, boleh kan ya, oleh ya. Itu boleh aja kita tambahkan di sini ya. Pemakaiannya bagaimana? Mudah juga diingat bahwa dia harus ditutup oleh apa? Ditutup oleh kata kerja infinitif. Ini aja biar jelas. Dah. Pemakaiannya ini ya. Jadi ini yang sudah kita bahas. Dan tadi juga bertanya drink ya water. Jadi kata kerjanya di depan bertanya. Sudah kita bahas juga ya. Bertanya dengan menggunakan kata tanya. Kata tanya juga yaitu yang ini tadi kata tanya itu what, wie, waar, hoe, wanneer. Jadi kita ulang-ulang setiap saat. Dan lagi apa ini? Oh ini latihannya. Ini tadi saya latihan dengan Mbak Wit ya sebelum acara ini dimulai, tapi tetap sama. Dan ini yang kita pelajari hari ini, stamnya ini bagaimana mencari stam? Yaitu kata kerja penuh dikurangi. Ini kebalikannya, ini stam ditambah ed kembali ke infinitif, ini kembali ke infinitif. Sedangkan kalau untuk mencari stam itu kata kerja penuh ya dikurangi an, drink. Drink ini adalah stam yang dipakai untuk perumusan. Ik stam, jij atau u stam ditambah t, hij, zij, het stam ditambah t. Semua yang jamak stam ditambah an atau infinitif. Nah, ada yang mau ditanyakan sejauh ini? Atau ada yang mau latihan membuat kalimat? Saya berikan kesempatan untuk membuat kalimat lagi. Karena kita sebaiknya berlatih ya. Oh, tunggu dulu. Jangan yang ini dulu, harus ditambah slide dulu. Ada yang mau berlatih? Boleh sekalian memakai kata kerja bantu yang kita pelajari tadi. Ayo mumpung kita lagi latihan. Saya lihat lagi siapa yang mau. Saya lihat. Pak Sahril mau membuat kalimat, Pak? Atau siapa saja bolehlah. Halo? Masih bersama saya? Ya, masih. Oke. Coba satu ya, Bu. Silakan. We eaten nasi goreng. Oke, we eaten, tapi bukan eaten, tapi bacanya we eaten nasi goreng. Bagus. Ini kalimat yang sederhana ya, udah cukup. We eaten nasi goreng. Oke. Kalau misalnya udah banyak perbandingannya, we eaten nasi goreng, met sate, and and apa lagi? Sate and acar, apa aja pokoknya. Tuh, titik tutup. Oke, tadi siapa yang mau Heben? Siapa, Ibu? Saya, Cynthia. Oke ya, silakan. We haven't feel work. Work maksudnya kerja. We haven't. We haven't feel work. Ya, we haven't feel work. Kerja. Boleh, we haven't feel work. We haven't feel work. Boleh juga lah. Pokoknya artinya seperti we haven't feel work.
We hebben veel werk te doen. Oke, tapi we hebben veel werk, saya punya banyak kerjaan, nggak apa-apa. Ini untuk melatih aja ya. Oke. We hebben veel. Oh, wacht even. Wij hebben veel, bukan veel werken. Wij hebben veel werk. Nggak boleh. Karena werken itu kata kerja. Ya, Wij hebben werk. veel werk. Saya punya banyak kerja. Tapi misalnya kalau misalnya werken di sini misalnya wij moeten Geld. Wij moeten apa di sini? Wij moeten, wij moeten werken di sini. Kita lihat ya. Bedanya apa? Di sini wij moeten werken. Wij moeten vandaag werken. Harus. Kalau di sini wij hebben veel werk. Kita Vandaag. Wat? Kenapa, Mbak? Mbak siapa tuh yang ngomong? Wij? Mbak Wit Wij ya? moeten vandaag werken. Boleh, wij moeten vandaag Wij werken. moeten vandaag werken, ya benar Bu. Boleh. Wij moeten werken juga cukup, tapi wij moeten vandaag werken dijelaskan bahwa hari ini. Kalau wij moeten werken itu selamanya, karena kita kalau nggak bekerja nggak punya duit. Wij moeten werken itu global umum, tapi wij moeten vandaag werken, jadi besok enggak. Jadi hari ini aja gitu. Jadi itu kalau wij moeten werken itu keseluruhan ya, bahwa semua orang harus kerja kalau mau punya duit. Tapi wij moeten vandaag. Ada orang yang hanya seminggu sekali kerja karena dia udah banyak duit, jadi cuma seminggu sekali. Wij moeten vandaag werken gitu. Jadi ditekankannya kepada vandahnya. Ada lagi yang mau mencoba? Coba bagaimana saya lihatkan ini kata kerjanya ini, pilih aja yang gampang-gampang. Misalnya apa? Nggak kelihatan. Zwemmen. Zwemmen kan gampang. Mana dia? Zwemmen. Siapa yang mau bikin kalimat dengan zwemmen? Artinya berenang, ya? Kunnen ya. Jij kan. Je kan, Jij kan. Atau juga ada juga yang seperti ini, bisa jij kunt, tapi boleh jij kan apa jij kunt apa ya? Jij kan zwemmen tadi kan. Ya, Berenang. zwemnya harus di sini. Zwemmen di terakhir. Jadi halte terakhir itu harus infinitif. Je kunt zwemmen, je kunt in zee zwemmen, je kunt in apa namanya in de rivier, di tempatnya rivier itu apa? Rivier itu apa ya? Sungai. Je kunt, ya. Oke ya. Laut Jadi apa sih? laut, zee. Je kunt in zee zwemmen. In zee ya Antonia. Je kunt in zee zwemmen. Ini keterangan tempatnya. Di sini zee. Zee itu laut. Rivier, apalagi misalnya mir itu apa selain dia mir, Danau. Kadang-kadang saya juga Full zwembad ya. zwembad ya, zwembad. Zwembad. Oke. Zwembad. Jadi bisa aja ya di mana keterangannya. Oke. Bagus, Pak. Jij kunt, jij kan, jij kunt in zee, in meer, rivier, zwemmen. Pokoknya yang terakhirnya, halte terakhir itu harus ada acara. Apa ini? Oh, acara, oh ya. Ada lagi. Misalnya kata kerjanya apa? Ambil di sini. Slapen. Udah ngantuk, Pak? Belum. Kirain udah ngantuk, Pak. Oke, belum. Oke, slapen boleh. Silakan buat, Pak. Iya. Atau Yuli deh. Yuli. Ya. Yuli. Ya. Muten. Bagus, Yuli muten. Nu slapen. Oh, nu slapen. Oke, Yuli muten nu slapen. Bagus, Pak. Ini gampang ya, kalau kita udah tahu teorinya gampang. Jullie moeten nu slapen atau mesti jullie moeten
Optight, optight itu apa? Optight itu nggak boleh telat tepat pada waktu. Jadi Segera. maksudnya nggak boleh telat, nggak boleh begadang. Jullie moeten op tijd slapen. Ya, On nggak boleh time. begadang. On time. On time, ya. Jadi latihan seperti ini kita kalau sudah tahu teorinya gampang. Tinggal ditempel-tempelin aja. Yang penting itu kita tahu kalau kita mau bikin rumah kan harus ada apa ya tuh silent. Apa tuh silent? Silent tuh apa tuh? Konstruksi. Konstruksi ya, fondasi. Silent itu bukan. Silent itu kalau kita Tiang. tiang, ya silent itu tiang. Jadi gitu ya. Jadi kita kalau tahu konstruksinya, strukturnya kalau bahasa Indonesia bahasa Belanda tahu gampang. Ya kan? Ini pokok kalimat, ini kata kerja yang mana, ini kata kerja bantu, ini kata kerja infinitif. Jadi kenali dulu istilah-istilahnya. Jadi tahu. Jadi jullie moeten nu slapen, jullie moeten op tijd slapen. Tinggal ditambah-tambah aja tergantung perbendaharaan kita. Apa namanya? Banyak perbendaharaan kita banyak membuat kalimat. Nanti insya Allah kalau kalimat perbendaharaan katanya sudah banyak, kita bisa menggabungkan satu kalimat dengan kalimat yang lain. Misalnya kalimat majemuk ditambah dengan n atau ditambah dengan mar. Nah, harus banyak dulu ini latihan dengan yang sederhana dulu untuk kedepannya gampang. Sampai sejauh ini paham ibu-ibu, bapak-bapak? Paham. Ada yang mau bertanya silakan. Sebelum kita tutup, sudah selesai. Siapa lagi yang hadir hari ini? Tunggu ya. Ya. Jadi penting sekali di dalam belajar segala macam bahasa adalah latihan. Kalau latihan itu apa ya? Tunggu ya, saya pindahin dulu ke sini. Latihan itu wajib. Kita nggak bisa aja sekali seminggu belajar bahasa tanpa praktek. Aduh, itu kayaknya mustahil deh ya. Bisa lancar. Tapi Bapak ini udah lancar ya kan, Bapak pernah di sini ya Pak ya? Enggak juga Bu, enggak lancar Ya, juga. enggak, tapi kan saya bisa membedakan Pak. Saya bisa membedakan. Alhamdulillah udah bisa ada pengertian yang bisa ditangkap secara cepat. Tapi yang lain-lainnya jangan ini ya, jangan merasa apa ya, aduh saya kok belum ngerti aja ya, jangan jangan putus asa. Suatu saat juga bisa. Ya, gitu. Ada lagi yang mau bertanya? Ini masih ada ruangan nih 4. Siapa lagi nih? Saya tadi di sini misalnya Will. Coba untuk siapa itu? Ik Will apa? Ethan. Ik Will Ethan. Boleh, tapi Ethannya di sini. Di belakang. Oh, Ik iya. Will Ethan. Selalu kata kerja penuhnya ik Will. Karena Will saja dia kata kerja bantu, dia tidak harus dibantu. Dia nggak bisa sendiri. Nggak ada artinya dia kalau sendiri. Ik Will eten, ik wil drinken, ik wil slapen, ik wil werken, ik wil apa lagi? Banyak aja. Ik wil geld hebben, boleh juga ya. Gimana? Hebben tadi apa Bu? Punya. Kalau misalnya di sini ik wil, di sini bisa ik wil geld naar de markt gaan. Oké. En ik wil geld hebben. Ik wil geld hebben. Ja, Karena saya duit. ya duit dong, enak kalau mau vakansi kan untuk jajan ik wil geld hebben. Ini maaf ya, saya kadang-kadang huruf besar nggak boleh. Tapi kadang-kadang karena ini nggak boleh juga huruf besar. Itu karena komputer itu kadang-kadang jadi kadang nggak boleh. Di dalam bahasa Belanda itu nggak boleh ya, harusnya kata kecil-kecil. Tapi karena ini saya buru-buru jadi nggak dibetul-betulin. Tapi nggak boleh, harusnya huruf kecil. Dan setiap akhir kalimat harus ditutup dengan titik. Maaf ya kalau saya nggak sempurna karena saya buru-buru ya gitu. Tapi harus kalau latihan nggak apa-apa. Tapi kalau membuat kalimat harus ditutup dengan titik. Oke. Lagi Kalau misalnya Bu, ya. Ibu, kalau ditambahkan ik wil rijsttafel eten boleh nggak Bu? Rijsttafel itu apa namanya? Ik wil
Restafel itu Restafel. ya ik wil Masak. boleh aja masak, tapi Restafel. restafel itu ya boleh di sini bestellen eten. Restafel kan di sini di Indonesia nggak ada restafel ya. Di Ya, Indonesia di kan di Belanda ik wil restafel, namanya itu istilahnya ya itu menu yang Nasi. komplit ya, menu komplit. Ik wil Hmm. restafel boleh. Di sini namanya itu ada Tafel. restafel, Oh. restafel eten. Jadi itu restafel di sini di Indonesia nggak akan ada pesan restafel. Kalau di sini ada restafel for 2 person, for 4 personen gitu ya. Iya, Iya. Indonesia restafel. 2 personen namanya ada juga restafel for 1 person, 2 personen, 4 personen. Di sini bisa pesen, di Indonesia nggak ada tuh. Cari sampai Restoran, Bu, restoran Padang tuh restafel tuh, Bu. Lengkap segala macam. Enggak, ya, dia tapi ini kan paket tapi mungkin, Bu, namanya ya. beda kan? Tapi Bukan. namanya Di Indonesia mungkin namanya paket, Bu, paket makanan. ya itu. Enggak, Paket tapi di 4 orang, beberapa 4-5 restoran orang. ada kok Di mana? menu restafel di kayak misalnya di restoran apa sih namanya? Aduh lupa saya namanya tuh. Di Saya suka Indonesia? pernah Bu, ada di Indonesia Bu, Oh, oke. restafel. Oh, tapi Iya, mungkin ada dia paket. Hah? Ya mungkin Di itu Solaria ada. oh mungkin ya, tapi umumnya di Restafel. restafel itu hanya di Belanda karena itu Di orang-orang Belanda. Belanda dulu yang apa namanya ceritanya begini, restafel itu menurut cerita yang saya baca bahwa orang-orang Belanda dulu kan punya bibi-bibi kayak gitu gimana ya, dia Iya. masak banyak-banyak, sisanya tuh besok dikumpuli jadi restafel, banyak menunya gitu, entahlah bener apa enggak, masa Allah nggak tahu. Pokoknya restafel itu kalau kita kalau di restoran Padang itu ya kayak begitu banyakannya makanannya ya. Oke. Prasmanan nggak, Bu? Sama nggak, Bu? Beda, prasmanan itu kan apa Ada lagi namanya? ya. Beda lagi apa di sini prasmanan? Self bedienen itu Oh, prasmanan. Selvedin. Iya, Iya. mengambil sendiri gitu ya. Oke. Ada lagi? Misalnya Ibu mau nanya itu ya, Bu, kalau mugen itu kalau muten, ik, muten, kalau ik itu jadinya apa? ikmut, Mah, ikmut, ikmah, Bu. Mah, 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 ikmah, ya ikmah. ikmah. Saya boleh. Ikmah apa? Ikmah misalnya Saya apa? mau tahu perubahannya aja. Saya tadi nggak itu ini ya. Kalau perubahannya ini kan Gini ya, saya punya nanti saya kirim di ini oh ya. ada yang kirim surat apa ya? Chat apa nih? Afwan Ya, izin left tiba-tiba lowbat siapa ini? Andri. izin Oh keluar iya, oke. duluan. Saya juga kacamatanya kalau lihat tuh harus begini ya kadang-kadang. Oke. Jadi oke nggak apa-apa. Ikmah misalnya apa? Ikmah boleh. Ikmah vandaag. Saya nggak tahu berubahnya itu Bu. Kan kalau yang tadi yang seperti apa itu Ya. give apa itu Ya. kan FT. Nah, ini kan Ya. yang kita bantu yang sekarang ini saya agak Ya. apa ya berubah jadi apa iknya Iya itunya tahu gitu. Bu, karena ini namanya irregular verb. Dia yang berubah. Dia punya aturan sendiri. Dia tidak beraturan. Dia tidak memakai seperti stam tambah d, stam tambah en. Dia punya aturan sendiri. Sepertinya apa namanya itu harus dihafalkan. Tapi saya punya apa namanya site di mana ibu bapak bisa unduh. Saya lupa aja mau kasih itu, bisa lihat nanti. Ketik aja satu kata kerja itu nanti semua bisa keluar. Misalnya saya ada waktu nggak ya? Oke ya, saya cari dulu. Jadi itu ibu bukan satu-satu yang bertanya Bu, karena itu apa namanya aturan tersendiri. Jadi kita harus dihafalin hafalin. aja. Betul. Nggak bisa di. Nggak bisa seperti ini nih ya. Sama aja kan kalau di bahasa Inggris kalau Ya. he is tapi sampai di I-nya I was. Kalau Ya, past seperti tense-nya. itu ya. Gini ya, makanya satu-satunya yaitu harus belajar, harus mengingat, Harus dihafalin. menghafalkan ya, harus dihafalin. Ini saya coba sebentar ya, saya akan coba mengirimkan ke sini, tunggu ya, bisa nggak? Contoh. Nah, saya udah mengirimkan sesuatu, akan saya copy teori. Nih, ini saya, mana dia nih?
Bentar ya, sabar ya. Kopiin. Oke. Saya mau mengopi ini ke sini. Saya ambil insert new slide. Nih, kunnen ya, kata kerja bantu. Nah, saya barusan ambil dari site yang saya akan kirimkan nanti di grup supaya bisa di ini. Jadi ini adalah ini jangan dilihat lah ininya, istilahnya ini namanya present tense lah gitu aja, jangan on foto pusing ngapalin teorinya. Ini adalah present tense-nya, kata kerja sekarang. Kata kerja penuhnya kunnen. Dibacanya bukan kunnen tapi kunnen. Dia karena ada n-nya 2 makanya kunnen. Tapi kalau untuk ik kan, ya kenapa berubah ya seperti itu, karena itu aturannya. Jadi saya juga nggak tahu begitu, dari ononya udah begitu ya. Jadi jij atau u kan atau kunt tergantung, tapi di dalam percakapan sehari-hari dipakai kan bukan kunt. Itu yang official pakai kunt. Nah, ini untuk bertanya kun jij dat misalnya, jadi di kata kata kerjanya dikedepankan, atau kunt of kan u ya gitu. Tapi ya hij kan. Jadi ini seperti yang mogen juga begitu. Kenapa jadi mag ya wes kayak ngono, nggak bisa dirubah lagi ya. Jadi itu memang harus dihafalkan ya. Tapi Ibu bagus bertanya kenapa berubah, ya itu karena peraturannya. Ini namanya juga irregular verb. Jadi dia itu yang sekehendak hatinya aja aturan. Tidak beraturan. Nah, kata-kata yang tidak yang beraturan ini harus kita hafalkan. Banyak juga nanti kata kerja yang di past tense-nya berubah itu ya. Ya. Saya kan tulis Bu, saya kan punya daftar, jadi saya mau ngapalin gitu. Oh, Jadi bagus. saya tulis gitu. Oh, bagus Bu. Berubahnya seperti apa gitu. Saya nggak dengar Ya, ada aku nggak makan bebek. Aku cuma ambil sedikit bebeknya. Kayaknya tak kasih mereka. ngomong apa kayak apa? Sopo sih ngomong, aku kurang ngerti. Bocor. Ya perubahannya kan saya harus belajar Iya, sedikit betul. karena kan saya nggak mudeng ini kan dari awal, jadi Iya. saya catetin gitu, oh salah Bagus, Bu. penulisan, jadi saya rubah gitu. Bagus Bu, itu nanti akan saya setelah ini saya akan kirimkan itu di mana bisa ini ya, karena itu membantu sekali kenapa berubah, jadi mencari untuk ini. Jadi Kalau yang stem tadi kan saya sudah tahu, oh ini Oke, oh iya. ini, kalau ini kan beda gitu. Iya, jadi yang seperti ini ya, kalau Ibu nanti saya udah Ibu atau Bapak saya kirimkan, cari aja kata kerja infinitifnya, dia akan keluar deh untuk siapa, untuk dia, untuk besok, untuk yang akan datang, untuk yang sudah, semua komplit. Jadi memudahkan untuk belajar. Ya. Ada lagi yang mau bertanya? Ya. Cukup? Oke. Cukup, Bu. Bu tadi Ya. mau tanya ya Bu, ini yang sedang kita pelajari ini di present tense ya Bu ya sebenarnya yang kita pelajari sekarang ini. Iya, kecuali tadi ada dua present tense itu yang past tense belum, yang future ada nggak kayak di Belanda kayak gitu Bu? Itu yang Kayak ya, ada Inggris. itu yang future itu kan ada, akan will itu kan future, dia kan belum. Oh iya benar. Tapi yang past perfect yang tadi ik heb gekocht apa ik heb een auto gekocht ada Bu. Sabar Bu. Ini kan ini yang tadi yang present tense itu hanya yang tadi aja. Ya, misalnya saya makan, saya minum, saya sekarang. Tapi yang future tense ik wil, kan belum, saya akan, belum. Ya kan? Ada. Ya. Jadi ada ini, ada waktunya. Oke. Ya, Ada lagi makasih. yang mau bertanya, sama-sama. Ada lagi yang mau bertanya? Ada yang lagi yang mau memberikan reaksi? Oke. Jadi bagi yang baru ya, apabila Anda masih belum bisa memahami semuanya, saya persilakan untuk melihat tayangan-tayangan sebelumnya yang telah disimpan di YouTube oleh sponsor kita Radio Gebuminang. Di sana akan banyak melihat pelajaran-pelajaran yang mungkin diperlukan. Jika tidak ada yang mau bertanya lagi, saya akan tutup sampai di sini. Saya mohon maaf lahir dan batin kalau saya ada tidak sengaja membuat kesalahan. Dan bagi Bapak dan Ibu yang ingin bertanya juga boleh berkomunikasi di grup ya. Ada yang bisa bikin foto ini Kak? Saya barusan belum ini. Tolong di print screen dong ini. Ya.
Oke. Terima kasih atas kehadirannya. Sampai bertemu di hari Selasa yang akan datang atau 2 minggu ke depan. Dames en heren, dankjewel voor uw aanwezigheid. En wij zien elkaar weer over een week of 2. Ik ben Tati Westhoff vanuit Voorburg, Holland. Deze programma wordt gegeven door Mandeh Minang Mancanegara en wordt uitgezonden door onze sponsor Radio Gebu Minang. Saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Tot ziens en welterusten voor jullie in Indonesia. Di sini masih jam 4:30. Di sana udah 9:30 ya? Oke. Iya, kenapa Bu? Apa? Oke, sudah larut malam ya. Selamat beristirahat atau welterusten en tot ziens. Bedankt voor jullie aanwezigheid. Assalamualaikum.